Di Banyuwangi itu ada sekitar 117 km jalan provinsi. Ya, jadi kemarin saya terakhir 2 minggu lalu reses orang musim hujan. Di situ ada komitmen kita. Itu jalan provinsi. Artinya kemantapannya 90%. Nah, saya kira mereka. Mulai besok kalau lewat jalan itu ingat saya. Kalau itu rusak maka asal nyampe saya Senin komplain, Rebo beres. Rebo komplain, Jumat beres. Di saat-saat kita rapat hearing dengan OPD namanya Bina Marga, kita selalu tanyakan di situ, berapa anggaranmu? Untuk mana saja? Mana yang mau bangun? Mana yang pemeliharaan? Ya, sehingga dipastikan, apalagi masing-masing ada dapilnya. Pengambu dapil kayak saya, otomatis saya akan fokus dapil saya. Teman saya di dapil, otomatis Jawa Timur akan tergarap. Kita pesan pada OPD, ya gimana caranya kamu harus bisa namanya bikin skala prioritas, ya kan? Hampir semua OPD kita support. Kita akan ACC, kita akan berikan anggaran dengan 3J tadi, jelas perencanaannya, jelas programnya, dan jelas hasilnya. Bertemu lagi di podcast Kios Koran bersama dengan saya Nilu Rara, podcast dari Titik Kreasi Production yang netral, non-profit, dan pastinya berbicara apa adanya. Suara masyarakat kami suarakan dan pastinya fakta akan kami jaga. Selamat datang di hari ini, kita tidak sendirian karena sudah ada Dr. Agung Mulyono dari Komisi D, Fraksi Demokrat, DPRD Jawa Timur. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Rara. Alhamdulillah, walaupun dokter ini beritanya itu kemarin sedang sakit ya teman-teman, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat ya dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanya Pak pemirsa saya Mbak Rara. Ya. Selamat pagi pemirsa semua. Dapil saya Situbondo Bondowoso Banyuwangi. Hari ini kita podcast terkait dengan Bina Marga Jalan. Betul sekali. Nah, sebelum kita masuk ke tema nih dok, supaya semua pemirsa yang ada di Jawa Timur khususnya ya, apalagi alhamdulillah kalau banyak dari luar Jawa Timur ini yang dapil melihat saya podcast Situbondo Bondowoso Banyuwangi. Situbondo Bondowoso Banyuwangi. Kita kenalan dulu. Yeah. Tapi sebenarnya kalau dapilnya dokter ini ada di 3 wilayah tersebut, ya, itu sebenarnya dokter ini asli mana sih? Banyuwangi. Oh, aslinya BWI. Jadi kalau biasanya DPR nyalon itu rata-rata kampung halaman. Jadi ada yang dari Situbondo, ada Bondowoso, ada Banyuwangi. Lah saya karena dapilnya Situbondo Banyuwangi, saya asli Banyuwangi. Aslinya Banyuwangi. Waduh, ini yang punya kawah ijen ini kayaknya. Tumpang Pitu. Oh iya, betul sekali. Nah, ini kan beliau ini adalah seorang dokter, tapi saya juga seorang dokter loh dok. Oh ya? Saya ini dokter cinta sih. Kaget aku. Dikira dokter beneran. Ini dokter cinta. Kalau dokter Agung ini sebenarnya dokter apa sih kalau boleh tahu? Dokter politik. Tapi betul dok, di politik harus punya dokter. Ya betul. Siapa tahu teman-temannya dari fraksinya dokter sendiri ada yang sakit, batuk, nggak enak badan, langsung ke beliau. Nggak perlu jauh-jauh, gitu kan. Juga keterwakilan dokter lah di DPR itu. Tapi sebelumnya itu sebenarnya dokter itu dokter apa sih kalau boleh tahu? Segala penyakit, dokter umum. Oh, dokter umum, berarti. Tapi ambil di manajemen, kemudian S2 di manajemen kesehatan. Baru di politik. Di politik. Itu tahun berapa dok masuk ke dunia politik? 2010. Loh, udah lama sekali berarti ya dok ya? 10 jadi pengurus, 14 nyalon jadi apa namanya? Sampai sekarang. Biasanya orang dari kabupaten dulu, saya langsung provinsi waktu. Ini yang ketiga, jadi periode yang ketiga. 14, 19, 19, 24, 24, 29 nanti. 31 atau 29 dok? Kayak, iya antara itu. Kalau maju RI 29, kalau maju 20 lagi
31. Oh gitu. Tapi Mudah-mudahan. masih polemik itu. Belum tahu. Baik, karena beliau ini seorang dokter yang kalau saya lihat di sosmednya itu ternyata beliau ini yang namanya dokter itu kan merempet-merempet dengan yang namanya kesehatan ya. Yes. Beliau ini suka yang namanya go to the west. Iya, Goes. Tadi pagi goes juga tadi. Tadi kesini goes dok? Iya, goes dulu tadi pagi. Oh tadi pagi. Ya dapat 30 kilo tadi. 30 kilo. 1 jam lebih 15 menit. Sebelum kesini tadi dok berarti? Tadi pagi jam 6 sampai jam setengah 8. 30 kilo itu Surabaya kemana dok? Sidoarjo ya. Sidoarjo. Wah keren. Tapi kita ada loop di sini, Grand Island Loop itu. Termuter itu. Wih keren kalah saya ini ya, meskipun saya masih muda saya nggak pernah goes dok. Saya juga muda. Loh ya benar, harus muda semangatnya juga ya dok ya. Jiwa muda harus. Jiwa muda, betul sekali. Apalagi sekarang ini kan banyak generasi-generasi muda yang kayak males-malesan gitu kan. Nah ini dokter sebagai salah satu contoh dari teman-teman yang di luar sana yang males-malesan seperti saya ini. Kita punya slogan di Goes itu SMS. SMS, apa itu? Siap menjemput sehat. Asik. Nah, keren kan? Bener. GPS. Alhamdulillah. Goes pagi sehat. SMS sama GPS. GPS. Wih, keren. Keren kan? Keren. Ini yang Udah, milih. di YouTube kita udah di trademark itu. Oh, ada. Ada. Kita punya grup juga di Vin, ada grup di namanya Freedom. Nah, saya bikin namanya CNN, Cycling Nusantara Network. Wis. Setiap tahun kita ada event. Kemarin Oktober event. Di Banyuwangi, Dok. Di sini. Oh, di Surabaya. Di Tugu Lama ya, Surabaya itu. Tugu Lama. Kota Lama, Kota Lama. Kota Lama. Kemarin kita goes peserta 200, yang kan sekitar 500. Wah, Tiap tahun itu. keren. Itu kalau di Kota Lama Gowes pasti pemandangannya bagus ya, Dok. Ya. Pasti kalau di pasti ada dokumentasinya. Di Banyuwangi pun dapil kita punya komunitas. SDA Cyclist. Asik. Sahabat Dokter Agung. Keren. Tapi dokter ini berarti suka yang singkatan-singkatan supaya mudah diingat. Iya, ya, Dok, betul. ya. Kalau diingat kan SMS yuk, asik. Iya. Apa, semangat? Jogja juga ada kita. Apa itu? Grup tim namanya Sahabat Dokter Agung. Cyclist. Oh. Jogja ada, Banyuwangi ada. Banyuwangi aja. Ya Bondowoso, Dok? Bondowoso ada. Semua dapil ada ya? Hampir ada. Jadi karena kita punya jaringan kawan di sana. Kalau pengen goes, kontak dulu janjian goes. Saya boleh, Dok, ikut, Dok? Boleh, dengan senang hati. Banyak kan aja yang ikut. Di Surabaya rutin. Hari Kamis itu Tunjungan Loop. Oh, tunjungan. Jumat itu Perak Loop. Nah, dulu rutin BRI itu 2 kali seminggu. Selasa sama Jumat Tunjungan Loop. Saya paling gampang di Grand Island Loop. Nah, gampang itu. Grand Island. Perumahan. Muter-muter 1 kilo, 1 putaran 2,5 kilo. Dikalikan berapa putaran gitu ya, Dok? Udah, enak itu. Wah, keren ini dokter. Sangat-sangat menginspirasi anak-anak muda yang Ya. ada di Jawa Timur. Baik, tadi sedikit perkenalan dari sosok beliau yaitu Dr. Agung Mulyono. Tapi saat ini kita tidak akan membahas goes ya. Tapi kita akan membahas, nah ini kan di masyarakat yang ada di Jawa Timur itu masih belum banyak memahami ya, Dok. Monggo dokter kalau mau sambil ya. nggak apa-apa, kita di sini ngobrolnya agak batuk santai. pokoknya. Betul. Dokter juga manusia. Bisa sakit ya. Bisa ternyata. sakit. Begitu juga dengan Dewan juga manusia. Juga manusia ya. Bukan dewa tapi manusia. Nah ini kan di masyarakat yang ada di Jawa Timur itu kan masih banyak yang belum memahami nih, Dok, kewenangan jalan provinsi Oke. dan juga kabupaten. Apalagi sekarang kan seperti yang kita ketahui ya, Dok, ya kan sudah musim hujan, terus banyak wilayah yang banjir, jalan rusak gitu kan. Nah ini sebelum kita melangkah jauh, sebenarnya bagaimana sih, Dok, regulasi di Indonesia ini membagi kewenangan jalan dan apa bedanya antara jalan provinsi dan juga jalan kabupaten? Oke, pemirsa semua biar simpel. Memang ada 3 klaster jalan. Namanya biar mudah masyarakat, jalan nasional, provinsi, kabupaten. Nasional kewenangan pusat. Pusat siapa? Ya Presiden, Menteri lah. Oke. Dan DPR RI itu kesana itu kewenangannya. Nasional, Ya, jalan nasional. provinsi adalah gubernur. Ya DPR saya provinsi lah, kepanjang tangannya ke dapil. Kabupaten bupati, DPR kabupaten. Jadi
masyarakat biar nggak salah alamat. Kalau ada jalan rusak, tanya dulu Pak Kadesnya, ini jalan apa? Provinsi, nasional atau kabupaten, ya kan? Saya sering guyon, kan di Banyuwangi sering salah alamat. Iya, Jalan iya. rusak, Hampir semuanya sih dok ya. udah kayak- ngomong kok mengapi-api, berapi-api ngomong, Bu, itu jalan provinsi, ya, tapi bla bla, ya tunggu saya jadi bupati lah gitu. Disamaratakan Pak. Iya. Betul. Karena masyarakat tahunya ya siapa yang menjadi wakil kita ya. Ah. Itu tempat Curhatnya, kita gitu. iya betul. Sama seperti saya sih dok. Saya juga masih belum tahu gitu kan antara. Nah ini kan tahu abis ini kan. Alhamdulillah dari dokter ini akhirnya masyarakat Ada yang ada pencerahan. di Jawa Timur ini tidak salah pengertian. Ketika jalan kabupaten yang rusak yang disalahkan DPR-nya. Di Banyuwangi itu ada sekitar 117 km jalan provinsi. Ya, jadi kemarin saya terakhir 2 minggu lalu reses orang musim hujan. Di situ ada komitmen kita. Jadi kalau saya sebutkan contoh di Banyuwangi jalan namanya di sana Jajak sampai Tumpang Pitu Selatan. Tumpang Pitu Itu Selatan. sekitar 30 km tuh. Kemudian Penculuk sampai Gerajakan, Penculuk sampai namanya Alas Purwo itu. Oh iya yang Ya. yang hutan-hutan itu ya. Itu sekitar 100 kilo kali ya. Itu jalan provinsi. Artinya kemantapannya 90%. Nah, saya guyon mereka. Mulai besok kalau lewat jalan itu ingat saya. Iya iya. Tetapi ada message penting saya, kalau itu rusak, maka asal nyampe saya, Senin komplain, Rebo beres. Rebo komplain, Jumat beres. GPL. Gak pakai lama. Nah, Suka singkatan tepuk dokter. tangan dia akhirnya. Keren dokter. Oh, berarti cuma 2 hari sudah Iya. rebes ya dok ya? Iya. Ada Pak Kades yang kreatif, agak nakal, goda saya. Gimana dok? Kampung halaman, jalan desa itu bukan kita, bukan kabupaten, bukan provinsi itu. Kirimlah saya fotonya, bla 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 bla, dengan menjelang pemilu. Jadi, waduh Pak Kades, itu jalan kabupaten itu, bla bla bla. Di alasan banyak, Pak Dokter, pemilih padat ini banyak nih kesempatan nih. Asik. Oh, pinter Kades ya. Mencuri kesempatan ya dok ya? Memanfaatkan momentum. Benar. Akhirnya saya juga mencoba-nyoba ya, karena kan niatnya baik kan. Timurlah kepala UPT sana akhirnya, alhamdulillah bisa dibantu. Akhirnya walaupun jalan kabupaten bisa dibantu, tapi nggak terlalu panjang. Seperlunya Diprioritaskan yang prioritaskan. paling rusak gitu ya dok? Artinya itu penting. Terima kasih Bina Marga UPT Pak Tutus jadi Banyuwangi. Terima kasih Pak Tutu. Nah, tadi kan dokter sempat cerita gitu kan ya, kadang ada momentum itu dimanfaatkan gitu kan. Nah, kenapa sih dok sering terjadi gitu kan ya, saling lempar tanggung jawab antara kabupaten dan juga provinsi. Misalnya ini ternyata yang rusak kan jalan kabupaten tapi dilempar ke provinsi gitu kan. Ada yang jalan provinsi saling lempar lagi ke kabupaten gitu. Ya, jadi nomor satu memang kata kunci anggaran. Kabupaten itu kalau dituruti semua pasti kurang, sehingga kepala daerah mesti pinter membuat prioritas. Kepala dinas mesti pinter membuat skala prioritas. Kalau semua dituruti nggak akan selesai, nggak akan cukup. Dan itulah kearifan atau kepintaran kepala daerah dan terutama kepala dinas sampai ke tingkat Pak Camannya, Pak Kadesnya, ya. Kalau lempar tanggung jawab, mungkin kesalahpahaman warga aja. Saya bilang mereka, kalau mau komplain, pengajuan, tanya Pak Kades, karena dia lebih tahu peta itu, kalau dia nggak tahu. Dan kalau bahkan ada Pak Kades yang pernah reses sama saya, pas lagi naik warga, ya tanya, Pak Kades diajukan belum ke Bupati? Sudah menurut lah, berapa kali? Udah 2 kali belum? Ya diajukan lagi. Itu kewajiban Bupati tak gituin. Mestinya. Nggih, monggo. Berarti masih banyak nih jalan-jalan kabupaten yang rusak. Iya. Sudah ada Iya. datanya Pak Agung? Hah? Terkait data-data yang rusak di dapilnya Pak Agung. Sudah Apa? data-data Untuk jalan yang rusak. Yang punya untuk OPD yang punya. Oh gitu. Jadi kita nggak punya. Jadi apalagi kabupaten nggak punya. Prinsip yang di provinsi sampai hari ini, terutama dapil saya ya, Situbondo Banyuwangi, bagus semua. Contoh
Utama Raya kita mau ke Bondowoso atau Tarak-Tarak itu, Iya. Iya. sepanjang jalan itu masuk jalan nasional ke sana tuh provinsi sampai Bondowoso. Itu area barat. Yang timur Situbondo ke Bondowoso juga provinsi. Artinya apa? Di ke arah Bondowoso ke arah jalan nasional ada provinsi sama kabupaten. Kabupaten. Dan itu panjang itu. Luwak panjang tuh Situbondo Banyuwangi itu. Iya. Itu Bondowoso itu. Bondowoso. Saya pernah Dok nyetir dari Mana? Surabaya ke Banyuwangi. Lewat Lewat itu Utara. Bondowoso, lewat saya nggak tahu namanya sih. Situbondo, Dok. Situbondo, Bondowoso. Kalian Bondowoso lewat Oh nggak ada ya? Situbondo. Duh, nggak ada tadi. Oh, ada. Ada kan? Beda. Kalau ke Banyuwangi Situbondo. Situbondo mau ke Jember lewat Bondowoso. Iya. Bondowoso tengah-tengah. Jadi Oh, kalau mau ke Banyuwangi lewat Situbondo. Kecuali memang mau ke Jember. Situbondo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi. Jember Banyuwangi. Jadi ini Dok, kan dokter tadi sempat bicara gitu kan ya kalau di Banyuwangi ini sudah bagus lah ya ibaratnya. Tapi kan pastinya masih banyak jalan-jalan yang rusak Dok, apalagi sekarang kan apalagi hujan, ya. musim hujan gitu kan, sudah persiapan lah pastinya untuk anggaran dan Iya. segala macam. Nah, sebenarnya kalau warga tahu nih Dok, warga sudah tahu, oh ini ternyata jalan provinsi, jalan kabupaten. Nah, ketika mereka ini melewati jalan yang rusak itu, kemudian untuk melapornya harusnya kemana sih Dok? Kalau di provinsi kita ada call center. Kalau saya di Dapil selalu bilang, karena kita setiap kecamatan, itu setiap desa kita punya tim, punya orang. Lapor tim saya aja, nah, gitu. Atau Pak Kades, karena Kades pasti tahu di tim saya. Contoh gitu, jadi memudahkan. Di sana ada namanya SDA, Sahabat Dokter Agung. Sahabat Dokter Agung. Sahabat ya. Dokter Agung. Atau ke DPC, SDA. itu, DPC Demokrat. Oh begitu. Jadi warga ini bisa langsung ke call centernya Indrapura Bina Marga langsung atau ke partai atau ke Sahabat Dokter Agung. Asik. Itu ada Instagramnya Sahabat Dokter Agung ini, ada call centernya sendiri atau gimana Dok? Relatif per kecamatan sih. Oh, per kecamatan ada? Iya, ada tim. Wah, keren. Seluruh dapil. Tiga periode gimana? Bener, harus per periode harus semakin makin jos. jos gitu. Apalagi sekarang Bapak ini memanfaatkan ini handphone gitu kan, mempermudah mereka gitu. Wah, keren. Kalau menurut data nasional nih Dok, seberapa besar sih porsi jalan provinsi versus kabupaten dibandingkan total jaringan jalan yang ada di Indonesia? Mungkin paling banyak kabupaten ya proporsionalnya. Paling banyak kabupaten. Kayaknya. Kedua provinsi, ketiga baru nasional. Karena nasional jalan-jalan besar, jalan utama. Itu aja. Tapi kemantapan sampai hari ini provinsi insya Allah the best lah. Provinsi paling terbaik ya dibandingkan. Nasional sekarang udah mulai artinya banyak, nasional udah baik lah perkembangan 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir. Perbaikan terus. Berarti untuk kualitasnya juga lebih bagus jalanan dari provinsi. Yang di mana? Lebih bagus kabupaten untuk kondisi jalanan. Provinsi juga. Rata-rata. Kenapa kok beda? Karena anggaran mungkin ya Dok. Anggaran satu, kedua. Contoh di kabupaten pasti mayoritas jalan kabupaten. Provinsinya paling 9%, mungkin sekitar average 30% lah, 40% jalan provinsi di wilayah itu, sehingga relatif dan kita ada bedanya. Kabupaten itu lebarnya sekian, 5 meter misalnya, provinsi 7 sampai 8 meter, nasional 9 bahkan 12 meter bisa itu. Lebih luas lagi. Itu. Dan emang jalan kabupaten kan mengumpul antar desa, provinsi mengumpul antar kabupaten. Nah. Baik. Ini kalau kita ngomongin soal perannya dari Komisi D sendiri nih Dok, dalam memastikan jalan-jalan yang rusak. Itu kan pasti nggak cuman hanya kabupaten 1, 2, 3, pasti kan yang ada di Jawa Timur kan Jawa banyak Timur, ya. gitu kan ya Dok. Nah ini gimana peran dari Komisi D ini untuk memastikan jalan-jalan yang rusak ini agar segera cepat ditangani sesuai dengan kewenangannya? Jadi kita di Komisi D itu ada hampir semua kabupaten ya, dapil ya. Sehingga di saat-saat kita rapat hearing dengan OPD namanya Bina Marga, kita selalu tanyakan di situ, berapa anggaranmu, untuk mana saja, mana yang mau bangun, mana yang
pemeliharaan, ya, sehingga dipastikan, apalagi masing-masing ada dapilnya, pengampu dapil kayak saya, otomatis saya akan fokus dapil saya. Teman saya di dapil, otomatis Jawa Timur akan tergarap. Ada perencanaan penganggaran dan ada realisasi dan ada prioritas. Apalagi sekarang kan anggaran 26 lagi nggak baik-baik saja, TKD dikurangi kita, sehingga ya kita peserta OPD, ya gimana caranya kamu harus bisa namanya bikin skala prioritas. Ada hal yang urgent, ada penting, tidak penting. Ya, urgent dulu kan. Contoh masuk UGD kan urgent itu. Nah, baru penting, baru nggak penting. Gitu. Terus untuk indikator dari urgent, penting nggak pentingnya itu dilihat dari mana ini? OPD pasti tahu. Ya, mana-mana yang dianggap penting, jalan-jalan penting yang mesti diperbaiki. Nah, kita sebagai DPR ini, saya punya konsep 3J, singkatan lagi kan. Apa itu? Apa itu, Dok? Jadi mensupport anggaran OPD itu secara 3J. Jelas perencanaannya, programnya ya, perencanaannya, plannya. Kedua jelas programnya. Ketiga jelas hasilnya. Asik. Berarti dari Komisi D ini pasti sudah memastikan ya, ini kondisi jalan apakah benar-benar sudah diperbaiki menurut kualitasnya juga kan. Kadang ada yang memakai apa sih namanya, ada perbedaan antara aspal atau apa sih Mas itu? Kalau di jalan-jalan kabupaten itu apa? Perbedaan aspal yang bagus sama jelek gitu loh, Dok. Jadi cuman awet beberapa bulan aja gitu. Itu apakah termasuk mereka punya standar. Artinya nggak mungkin hanya sekedar 2-3 bulan, kecuali ada hujan, ada banjir. Ya. Artinya normally mereka toh juga mereka punya anggaran tahunan. Contoh Banyuwangi untuk perawatan saja, pemeliharaan yang saya bilang GPL tadi 25 miliar setahun. Wow. Ya kan, kalau beli kerupuk taruh truk kan sak Banyuwangi itu kan. Itu untuk jalan aja, Dok. Banyuwangi aja itu, Dok. Belum yang lainnya itu. Belum Bondowoso, ya kan. Sebenarnya Indonesia ini kaya ya. Oh iya. 25. Tapi memang sih, Dok, kalau di Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi ini kan sering dilewatin truk-truk besar. Oh iya. Yang sering bikin rusak jalanan gitu. Iya, itu kan akibatnya jalannya itu jalan nasional tuh. Itu jalan nasional. Nah, Dok, saya mau tanya nih. Sebenarnya antara jalan nasional, provinsi, kabupaten itu ada perbedaan marka jalannya atau enggak sih, atau mungkin ada. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan, Dok. Yang nasional kuning. Nasional kuning. Karena kan Mas memperhatiin nggak kalau di jalan? Itu yang tengah-tengah itu, yang garis lurus itu kan ada warna putih. Oh, itu yang membedakan ya? Kalau udah garis pun kelihatan. Iya. Jalan utama tuh hubungan antara kabupaten udah nasional, gede utama poros namanya. Iya. Nah, jalan provinsi baru di bawahnya itu kelihatan. Kalau kabupaten nggak ada ya, Dok? Ada. Antar desa tahu. Oh, garisnya. Untuk markanya nggak ada ya? Kayaknya. Polosan hitam. Itu aspal itu, bukan polosan. Nah, kalau misalnya ada jalan provinsi yang rusak tapi berada di wilayah kabupaten, ini apakah kabupaten itu bisa langsung memperbaiki tanpa koordinasi dengan mungkin dari pihak? Nggak mungkin ya, kayak dia gitu. Malah nggak mungkin. Untuk kabupaten dia aja kurang, yang benar provinsi nggak mungkin. Justru dia malah melaporkan mungkin. Iya, pasti minta ya, Dok. Iya. minta bantuannya dong. Baik. Tapi kalau ini, Dokter, apakah penerangan dan rambu jalan itu termasuk dari penganggaran dari jalan perbaikan? Sama, ada provinsi, ada kabupaten, sama. Oh, sama ya. Ikut. Berarti 25 miliar misalnya itu, Dok, yang tadi dokter sebutin itu sudah termasuk lampu. Mau 25. Mau. Saya belum pernah tahu ini, Dok. 25 M ini seberapa gitu kan. Soalnya pas waktu lewat ke sana ya, Dok, itu masih ada kurangnya penerangan, kurangnya rambu-rambu jalan. Nah, itu akhirnya kalau malam, apalagi sudah mau maghrib menjelang malam, itu kok kayaknya kalau nggak ada rambu-rambu terus pembatas jalan kurang, itu kan rawan terjadinya kecelakaan. Itulah pentingnya perlu peran masyarakat, peran serta masyarakat. Jadi masyarakat kalau itu jalan provinsi ya lapor, kabupaten ya lapor, ini lapor kadesnya lah, nanya ya kan. Itu sudah ada atau belum? Kalau memang belum ada, ternyata perlu ada, ya diadakan. Apalagi DPR saya kan, saya perjuangkan
Nah, gitu. Berarti Mas paling di desa penari itu ya? Kan nggak ada penerangan itu. Memang gelap kok daerah sini. Iya. Apalagi Tapi kan Pasuruan ke sini gitu ya. Kabupaten dulu itu. kabupaten. Tapi kan ada ini kan Dok sekarang itu yang di jalan-jalan yang mengkilap-mengkilap itu loh, yang apa ya itu namanya ya, lampu yang ada di jalanan itu loh Dok. Jadi Pembatas, bukan? di jalannya itu sudah ada sekarang kayak lampu supaya Pembatas, tengah jalan bukan? Pinggir. di tengah-tengahnya itu Dok. Oh. Yang ya, kalau kita ngelewatin bunyinya jeduk itu loh. Iya, Apa itu pembatas. namanya? Oh, lampu pembatas itu. Lampu pembatas ya itu namanya. Iya. Karena kan Nggak ada lampu semua, mereka hanya baru aja tuh. Pembatas kayak plat gitu ya. iya, Itu juga memudahkan ya. kecelakaan itu yang motor gede itu kan sempat terjadinya kan di Itu Bondo. Situ Bondo kan. Teman saya itu. Oh, gitu. Partai Demokrat itu. Oh, Pendum. tapi sekarang udah sehat kan Dok? Loh, meninggal loh. Innalillahi ya Allah. Saya nggak ngikutin itu. Itu Oh, kan juga itu karena karena apa jalan. itu karenanya? Jalannya atau? Menghindari pickup belok dada itu. Oh, Pendum saya, pendum Partai Demokrat. Anwarum. innalillahi. Baru-baru kemarin, 2025. Baru setahun ya, Dok. Belum setahun tuh. Belum ada setahun. Belum setahun. Tapi memang sih Puasa ya. sebelum puasa, Setelah, Dok. Lupa ya sekitar itulah. berarti emang jalan ini Awal rawan. tahun ya. Iya. Ya, belum setahun lah. Mau setahun ya Dok ya. Nah ini apakah ada regulasi Dok? Ini Apa kita kembali ke jalanan gitu kan ya. Regulasi terbaru atau tantangannya mungkin ya untuk perubahan status jalan yang membuat kebingungan kewenangan, misalnya dari provinsi jadi kabupaten atau sebaliknya. Udah hal biasa. Jadi misalnya dari nasional turun ke provinsi atau dari kabupaten naik provinsi, udah banyak terjadi. Sudah biasa berarti. Udah banyak, nggak masalah. Jadi itu ada standarnya, ada aturannya di situ. Kapan mesti naik provinsi, kapan mesti naik nasional tuh. Ini contoh trennya di Banyuwangi justru yang kabupaten naik ke provinsi, sehingga kita menjadi kewenangan provinsi. Oh gitu. Berarti sebenarnya bukan tantangan ya Dok ya. Kalau Wah. sudah menjadi hal yang biasa Oh gitu. biasa, kabupaten sama seneng kan? Iya kan? Iya. Kalau saya bupatinya Akhirnya tambah seneng dilimpahkan kan? ke Iya. anggarannya dilimpahkan ke Iya. DPR. Kalau saya bupatinya seneng dilimpah ke provinsi, ke gubernur kan, duitnya dari gubernur yang turun. Tapi di wilayah Banyuwangi kan, gitu. Nah Dok, ini sebenarnya kalau di Jawa Timur sendiri, menurut Dokter Agung sendiri, apakah ada wilayah atau kota atau kabupaten ini yang contohnya yang sudah berhasil menerapkan koordinasi baik antara provinsi dan kabupaten dalam penanganan jalan? Saya lihat hampir semuanya oke lah. Justru kolaborasi atau koordinasi ini sudah menjadi kegiatan mereka rutin. Jadi kalau di provinsi itu yang ditugas di kabupaten adalah kepala UPT, kepala dinas di provinsi, kepala UPT di kabupaten sana koordinasi dengan kepala dinas kabupaten sana. Hal yang udah biasa menurut saya. Rutin di dapil saya oke-oke aja, fine aja. Sudah bagus berarti ya, sudah maksimal ya Dok ya. Ya optimal lah. Berarti di tahun 2026 pasti lebih kolaborasinya lebih kuat lagi ya Wah, untuk. tapi anggarannya kan turun, nggak tahu nanti Nah, kita. Karena efisiensi. Berarti kayaknya per tahun anggaran semakin dipangkas ya Dok ya. 2025 ini kan juga Efisiensi 26 dikurangi kemarin. dikurangin lagi. Semoga 26 naik. Amin. Kan lagi Pak Presiden fokus di ketahanan pangan MBG ya. Iya. Ya mudah-mudahan ya Dok ya, semuanya jalanan rusak yang ada di Jawa Timur yang paling urgent itu bisa ditangani lebih cepat gitu kan ya. Nah ini untuk peran dari masyarakat sendiri dalam menjaga agar kewenangan jalan tidak jadi alasan untuk mengabaikan perbaikan jalan yang ada di Jawa Timur Dok. Peran masyarakat adalah ikut mengawasi, bahkan ikut komplain boleh, pengaduan. Jadi agar terpelihara dengan baik jalan itu. Ya. Contoh kita pun di dapil saya pernah itu jalan itu lama nggak pernah bagus lah. Itu kita bagusin, sangat mulus, kita resmikan, bahkan sebulan setelah peresmian sampai 3 bulan ada yang ke saya kecelakaan tiap minggu bahkan meninggal. Kan pusing kita kan. Iya. Berarti Serba salah DPR kan. ini nggak dikasih jajan pasar soalnya Dok.
Sudah pakai tumpeng gitu kan. Tumpengnya 3 tuh kan. Artinya apa saya bilang, Pak Kades, inilah peran masyarakat. Ikut menjaga, jangan sampai jalan udah kita baikin begini, berdampak pada kecelakaan sehingga menjadi kontraproduktif. Saya sebagai DPR mau nanti mau bangun lagi takut, ya kan? Nggak usah bangun deh, celaka nanti. Yang salah kita lagi nanti. Tapi kalau untuk mengecek nih dok, tadi kan kalau dokter perannya itu bilangnya melaporkan ya dok ya. Tapi untuk mengecek ketika ada perbaikan jalan itu sebenarnya warga boleh nggak sih? Boleh. Kayak kepo-kepo, oh iya bener ini, bener ini. Boleh, yang dia tahu boleh cek, bantu kita malah. Aspek pengawasan. Pengawasan ya kan? langsung gitu. Info kita, itu. Berarti nggak apa-apa ya dok Nggak ya? apa-apa, boleh, berhak. Tapi Kalau saya wakil rakyat, dia lapor saya nanti. Tapi ada nggak sih dok, misalnya ada perbaikan jalan gitu kan ya, tapi ditinggal dek gitu sama si kontraktornya ini? Kok mungkin? Nggak mungkin ya? Mungkin. Sudah aman berarti ya? Tinggal dek kepala dinasnya dicopot nanti itu. Berarti warga tidak perlu resah, pasti Ya. ada pengawasan sendiri dari DPRD karena perannya Ya. memang penganggaran, pengawasan, gitu dan kan. kebijakan undang-undang. Nah itu, jadi kalau ada apa-apa langsung lapor ke sahabat Dokter Agung. Agung. SDA. Sidoarjo, bukan? Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, ini kan dari Komisi D gitu kan ya. Apa sih 3 rekomendasi yang konkret yang bisa diajukan untuk memperjelas dan juga menegakkan kewenangan jalan yang ada di Jawa Timur, Dok? Apa itu maksudnya? Mungkin rekomendasi tentang publikasi dari status jalan di untuk memperbarui daftar jalan satu persatu secara terbuka atau online gitu kan. Kadang sekarang melalui media sosial itu kan lebih memudahkan masyarakat maksudnya tahu gitu kan. Jadi gini aja, nomor 1, karena saya DPR, masyarakat tuh perlu tahu wakil rakyatnya masing-masing, penting ini. Di kabupaten masing-masing, terutama kalau saya provinsi, ya di provinsi wakil rakyatnya siapa di situ. Sehingga terkait dengan jalan provinsi, gunakan hakmu, sampaikan ke wakil rakyat itu. Medianya banyak, ada reses, ada tetap muka, ada kundapil DPR itu, ya kan? Ada timnya, gunakan dengan baik. Karena peran masyarakat proaktif tadi penting. Ada anggarannya. Di Bina Marga pun ada call centernya. Tapi kan kadang enggak paham. Tapi sampai sekarang ada call centernya. Call center Bina Marga gitu. Ada di situ. Soalnya biasanya orang-orang ingatnya itu apa? 112. 112. Yang lainnya kan nggak diingat kadang, Dok. 108. Gede. Iya, dari kedokteran. Kayaknya rindu ini dokter ini. Kadang kan ya itu call centernya itu dari pihak DPRD sendiri sudah menyediakan layanan call center, tapi dari masyarakatnya masih belum hafal. Kalau boleh tahu call centernya berapa, Dok? Yang mana? Yang untuk pelaporan dan lain sebagainya. Oh, nggak hafal saya. Di Bina Marga. Di Bina Marga aja gitu, ya. Bina Marga. Media sosialnya juga ada. Ada. Itu kan memudahkan kita-kita gitu kan. Tinggal searching di TikTok gitu kan. Perbedaan Se-Jawa jalan. Timur itu. Terakhir nih, Dok, sebagai penutup. Kalau seseorang warga ini mendengar podcast gitu kan ya, podcast dari Kios Koran sendiri, apa sih peran utama dari Komisi D supaya hak atas jalan terlayani? Penganggaran kepada mitra kita, OPD, Bina Marga, yang 3J tadi, ya kan? Hampir semua OPD kita support. Kita akan ACC, kita akan berikan anggaran dengan 3J tadi. Jelas perencanaannya, jelas programnya, dan jelas hasilnya. Itu aja. Oke, siap. Kalau untuk tahun ini ada penambahan? Pengurangan malahan. Balik lagi pengurangan sampai 2026 Tapi pengurangan. saya pesan OPD kreatif. Artinya walaupun berkurang, mencari yang prioritas tadi, urgent yang urgent dulu ya, Dok ya. Apalagi jalan-jalan yang sering dilewatin mungkin ya. Kalau yang agak nggak penting, udah nanti aja. Tapi masyarakat kayak gitu, ini nggak sih, Dok? Kayak paham nggak sih, Dok? Paham lah. Paham ya kan, kadang ada kok nggak dibenak-benak masih ini.
Paham ya. Tugasnya Pak Kades jelasin, tugasnya dinas kabupaten jelasin, yang kabupaten provinsi ya kita jelasin. Jadi alhamdulillah warga yang ada di dapilnya beliau ini karena mungkin sudah menjadi sahabatnya dokter gitu kan ya. Jadi semakin deket itu semakin paham. Karena masyarakat butuh penjelasan. Kalau tidak ada penjelasan, wah bisa kacau gitu, bisa salah paham gitu ya dok ya. Saya mau collab dengan Niken Salindri. Campur Sari ya. Campur Sari. Dokter ikut nyanyi? Nyanyi duet. Wih. Batuk atau nanti. Berarti multi talenta. Yang lalu dah dengan namanya Dara Ayu. Jadi udah duet kemarin di sana. Jadi menghibur masyarakat Banyuwangi. Memang di akhir tahun saya pengen menggerakkan seni dan UMKM. Karena di era COVID kemarin kita tahu semua bandara tutup, hotel tutup, restoran tutup. Dan sampai sekarang belum baik-baik saya UMKM. Sehingga saya pengen menghibur mereka, melepas COVID yang lalu sekaligus mendorong agar ekonomi dan seni bangkit lagi. Luar biasa. Terima kasih dokter. Jangan lupa datang ya Rek ya. Khususnya warga Banyuwangi. Betul sekali. Terima kasih Dr. Agung Mulyono dari Komisi D Demokrat DPRD Jawa Timur atas diskusi hari ini terkait kewenangan jalan provinsi versus kabupaten. Kalau begitu kita ketemu lagi ya dok ya di episode selanjutnya dokter. Sehat-sehat selalu. Nanti pulangnya hati-hati di jalan. Terima kasih juga buat teman-teman di sana yang sudah menonton podcast Kios Koran dari awal hingga akhir ini ya. Kanal suara dari Titik Kreasi Production. Tetap kritis, tetap terbuka, dan jangan berhenti membaca realita. Salam dari kami, podcast Kios Koran. Sampai jumpa.